Kita mulai materi kita pada pagi hari ini yang sempat tertunda minggu lalu, yaitu mengenai sejarah lahirnya Pancasila. Nah, jadi kita sudah sama-sama mengetahui ya bahwa pendidikan Pancasila ini adalah mata kuliah yang sangat penting bagi seluruh peserta didik. Ya, kita sudah membahas sebelumnya mengenai landasan pendidikan Pancasila. Jadi Anda sudah tahu apa alasan sehingga pendidikan Pancasila ini penting atau wajib ya. Nah, sekarang Pancasila itu sebagai dasar negara kita yang kita kenal, tentu perlu kita mengetahui seperti apa proses ya Pancasila itu lahir. Karena Pancasila itu tidak ujuk-ujuk saja muncul atau turun dari langit. Ada proses yang panjang tentu saja. Nah, ya, panjang sekali prosesnya. Jadi waktu itu ya saya akan menjelaskan pada awal-awal tahun 1945 ya, sekitar ya bulan-bulan Maret lah ya. Jadi Jepang ini sedang dalam keadaan terpojok ya oleh sekutu dalam perang Asia Pasifik. Nah, jadi waktu itu dalam keadaan perang Asia Pasifik ya, perang dunia kedua waktu itu ya. Jadi Jepang ini dalam keadaan terpojok, dia tuh hampir kalah oleh sekutu di Belanda ya, Inggris, apalagi Jerman, hampir kalah Jepang ini. Jadi dia ingin meminta dukungan lah dari Indonesia ini. Maka waktu itu pada awal bulan April tahun 1945 ya, diundanglah perwakilan dari Indonesia 3 orang waktu itu, yaitu Soekarno, Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat untuk datang ke Saigon, Jepang dalam rangka bertemu dengan Kaisar Jepang Hirohito waktu itu. Ya, diundang, mereka bertemu. Nah, waktu itu disampaikan oleh Kaisar Jepang itu bahwa Indonesia ini akan segera dimerdekakan, katanya. Ya, akan segera diberi kemerdekaan sebagai hadiah dari pemerintah Jepang. Nah, waktu itu seperti itu. Ya, dijanjikan kemerdekaan ya sebagai bentuk meminta dukungan dari pemerintah Indonesia waktu itu, dari Indonesia ya. Nah, sebagai langkah konkret dalam rangka mewujudkan kemerdekaan Indonesia ini ya, yang tadi direncanakan oleh Kaisar Hirohito itu, Indonesia ini akan merdeka pada tanggal 24 Agustus tahun 45. Nah, itu awalnya. Ya. 24 Agustus tahun 45 dijanjikan sebagai hari kemerdekaan Indonesia oleh Jepang. Nah, untuk mewujudkan itu, langkah konkretnya maka dibentuklah badan khusus untuk mengurusnya ya, dibuatlah dulu yang namanya oleh Jepang Dokuritsu Junbi Tusakai ya, dibuat oleh pemerintah Jepang atau dikenal di kita namanya BPUPKI ya. Dokuritsu Junbi Tusakai kalau nama asli Jepangnya, bahasa kitanya dikenal dengan BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ya.
dibentuklah BPUPKI itu secara ya resmi, yaitu pada tanggal 29 April tahun 45. Waktu itu sekitar 64 orang ya anggotanya, 4 ketua dan 60 anggota waktu itu, dan ditunjuklah Rajiman Wedodiningrat sebagai ketua BPUPKI itu. Ya, nah, apa tugasnya? Tugas BPUPKI ini untuk menyelidiki dan mempersiapkan apa saja yang harus ada ya sebagai syarat negara yang merdeka. Tunggu lu, lagi kuliah. Nah, ya. Jadi itu tugasnya ya, mempersiapkan hal-hal sebagai syarat negara yang merdeka. Nah, syarat sebuah negara merdeka itu yang utama dan pertama itu adalah harus punya dasar negara dulu. Nah, ini yang saya katakan. Saya sering mengatakan bahwa negara itu sama dengan bangunan sebenarnya. Ya. Nah, kalau ingin membangun negara, yang harus disiapkan terlebih dahulu atau yang harus dibangun terlebih dahulu adalah dasar negaranya, sama dengan bangunan. Kalau ingin membangun itu yang disiapkan terlebih dahulu adalah fondasinya. Nah, artinya kedudukan dasar negara itu sama dengan fondasi ya kalau dalam sebuah bangunan. Nah, makanya tugas pertama BPUPKI ini menyiapkan konsep tentang dasar negara. Dia nanti urusan siapa presidennya, bentuk negaranya apa, pembagian provinsi, nanti itu urusan kesekian. Yang harus ada dulu yaitu dasar negara. Mau dibangun di atas dasar apa negara Indonesia mereka ini kelak, gitu. Ya. Nah, oleh karena itu, karena sudah ditunjuk tadi anggotanya, ketuanya, sudah resmi ditetapkan lembaganya. Nah, maka pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 45, ya, selama 3 hari itu BPUPKI ini sidang yang pertama. Nah, tentu pada hari pertama Rajiman memimpin ini dengan melontarkan pancingan, yaitu sebuah pertanyaan, mau dibangun di atas dasar apa Indonesia ini? Atau apa dasar negara Indonesia? Itu sebagai pancingan dari Rajiman meminta pendapat dari seluruh anggota yang hadir. Ya. Nah, jadi waktu itu ya saya silih berganti ya seluruh anggota itu, walaupun tidak semua, ada 33 ya pembicara ya yang menyampaikan pendapatnya pada sidang pertama ini. Dan yang paling monumental tentu saja pertama, pada tanggal 29 Mei tahun 45, Muhammad Yamin berpidato menawarkan konsep tentang dasar negara. Ya, menawarkan konsep tentang dasar negara. Jadi oleh Yamin disampaikan idenya atau gagasan tentang dasar negara Indonesia ini. Inilah dia, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Inilah konsep dasar negara yang ditawarkan oleh Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei tahun 45. Ada 5 poin yang ditawarkan oleh Yamin sebagai dasar negara, dan tentu saja konsep ini tentu hasil penggalian ya dari nilai-nilai kehidupan yang ada di masyarakat Indonesia oleh Yamin itu. Nah, ini pada tanggal 29 Mei Yamin menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Ya. Lalu ini kita next dulu. Lalu pada tanggal 31 Mei-nya ya, sidang hari keduanya, giliran Supomo. Supomo menawarkan konsep integralistik. Nah, ini ide Supomo ini, dasar negara versi Supomo yang ditawarkannya, yaitu ini dia.
paham persatuan, perhubungan negara dan agama, sistem badan permusyawaratan, sosialisasi negara, hubungan antar bangsa yang bersifat Asia Timur Raya. Ini adalah konsep dasar negara yang ditawarkan oleh Supomo, ya, yang disampaikan pada tanggal 31 Mei tahun 45. Nah, ini lebih dikenal dengan yang namanya paham integralistik oleh Supomo ini. Nah, ya, ada 5 poin juga. Lalu pada hari terakhir sidang, giliran Soekarno yang menawarkan konsep tentang dasar negara. Ya. Pada tanggal 1 Juni tahun 45, Soekarno menawarkan konsep tentang dasar negara. Nah, ini 1 Juni tahun 45 ini kan sekarang ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila oleh pemerintah. Ya. Nah, inilah isinya Pancasila versi Soekarno atau dasar negara versi Soekarno. Tawarkan 5 poin juga, yaitu kebangsaan Indonesia, lalu internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Inilah dasar negara versi Soekarno. Namun Soekarno ini sekaligus menawarkan nama dasar negaranya. Kalau tadi Yamin dan Supomo yang menawarkan konsep dasar negara saja, sedangkan Supomo ini langsung menawarkan namanya. Dasar negara Indonesia ini namanya Pancasila, kata Soekarno. Yang artinya Pancasila itu, Panca itu 5, sila itu dasar, 5 dasar, kata Soekarno. Gitu. Ya. Nah, ini saya jelaskan 1 Juni ini ditetapkan oleh pemerintah sebagai hari lahir Pancasila. Ini berdasarkan pidato Soekarno tentang Pancasila pada tanggal 1 Juni tahun 45. Walaupun sebenarnya ya kalau kita mau berpikir lebih jauh, sebenarnya 1 Juni 45 ini kurang pas kalau dianggap sebagai hari lahir Pancasila. Kenapa? Karena Pancasila yang disampaikan oleh Soekarno tanggal 1 Juni ini sangat berbeda sekali dengan Pancasila yang kita kenal sekarang. Coba Anda lihat. Dari redaksinya sangat berbeda. Susunannya sangat berbeda. Kalau kita kan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan seterusnya. Nah, kalau Soekarno kan begini. Kan beda sekali. Dan cara memahami, cara filosofis pun berbeda. Nah, Soekarno mengatakan Pancasila itu dari 5 masih bisa diperas menjadi trisila, 3 sila berarti. Yaitu sosionasionalisme, penggabungan antara kebangsaan Indonesia dan internasionalisme atau perikemanusiaan. Lalu ada sosiodemokrasi, itu gabungan antara internasionalisme atau mufakat demokrasi dan kesejahteraan sosial. Dan ketuhanan, ya, itu yang terakhirnya, ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, ini Soekarno menawarkan konsep seperti itu. Dari Pancasila 5 bisa diperas menjadi trisila, tinggal 3. Bahkan dari trisila itu masih bisa diperas lagi menjadi ekasila, tinggal 1, yaitu intinya gotong royong. Nah, cara pemahaman seperti ini sangat berbeda dengan cara pemahaman Pancasila kita yang sekarang ini. Apa perbedaannya? Kalau Soekarno menawarkan Pancasila itu bisa diperas menjadi trisila, bisa diperas lagi menjadi ekasila. Kalau Pancasila yang sekarang itu tidak. Cara memahami Pancasila yang sekarang itu secara hierarkis piramidal berurutan. Apa? Misalnya, sila pertama sudah jelas ketuhanan yang Maha Esa. Itu tidak bisa dipindahkan masuk jadi urutan ketiga. Lalu yang ketiga persatuan Indonesia masuk jadi pertama, tidak bisa. Apa penjelasannya dikatakan hierarkis piramidal? Dia itu berurutan dan saling melahirkan. Sila ketuhanan yang Maha Esa itu melahirkan sila kedua. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab melahirkan sila ketiga. Sila ketiga persatuan Indonesia melahirkan sila keempat dan melahirkan sila kelima. Apa contohnya? Begini.
Sila pertama kan kita sudah tahu bahwa sila pertama itu ketuhanan Maha Esa itu berisikan nilai, yaitu bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang religius, bangsa yang beragama, memeluk agama, kan itu pemahamannya. Nah, atas dasar inilah maka bisa lahir sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa? Manusia kalau sudah beragama, sudah memiliki keimanan yang kuat, sudah akhlak memiliki keyakinan dengan agama dengan baik, memahami perintah-perintah agama, maka dia akan berpengaruh terhadap sikap akhlaknya. Nah, maka kemanusiaan yang adil dan beradab itu hanya bisa terwujud kalau orang sudah beragama dulu. Ya, bagaimana mungkin orang bisa bersikap adil, bersikap memiliki adab yang baik, etika yang baik kalau agamanya buruk? Itu tidak nyambung. Orang kalau agamanya buruk itu pasti ya sikap dia dengan orang lain juga buruk. Kalau hablum minallah buruk, hablum minannasnya apalagi, kan begitu. Sila pertama itu kan hablum minallah karena dia ketuhanan. Nah, sila kedua ini karena hubungan antar manusia hablum minannas. Nah, orang kalau hablum minallahnya buruk, hablum minannasnya juga buruk biasanya. Nah, maka kalau sudah bagus hablum minallahnya, maka sila hablum minannasnya juga bagus. Maka kalau orang sudah beragama dengan baik, sudah mengikuti perintah agama, itu tentu saja akan menularkan sikap-sikap etika akhlak yang baik dalam pola hubungan sesama manusia. Nah, dengan modal hubungan yang baik, adil, sesama manusia ini beradab, maka bisa terwujud persatuan Indonesia. Tidak mungkin kita bisa bersatu, bernegara Indonesia ini kalau manusianya tidak akur, hubungannya tidak baik, ya, saling ya membenci, saling berselisih gitu. Tidak mungkin. Nah, maka bisanya persatuan Indonesia itu karena manusiaan yang adil tadi. Lalu apa? Bisa kita mewujudkan permusyawaratan perwakilan di sila keempat itu kalau kita sudah bersatu dulu dalam bernegara. Baru kita bisa tunjuk perwakilan kita. Bagaimana mungkin bisa muncul perwakilan kalau tidak ada negara yang bersatu? Gitu. Nah, lalu kenapa bisa sila kelima keadilan sosial? Dengan negara yang bersatu tadi menunjuk perwakilan yang tepat, orang-orangnya yang amanah gitu kan, maka akan merencanakan, akan membuat kebijakan-kebijakan negara yang strategis, yang berorientasi kepada keadilan sosial gitu. Tapi kalau kita tidak bersatu, ya wakil rakyat yang dipilih koruptor semua, maka kebijakannya pasti akan menindas, kan gitu. Nah, begitu, itu sangat berbeda. Maka lebih tepatnya saya katakan Pancasila itu lahir pada tanggal 18 Agustus tahun 45 karena di situ sudah sesuai namanya dan juga substansinya. Tapi oke lah ya. Ini karena sudah ditetapkan oleh pemerintah, maka kita harus mengikuti. Jadi kita sekarang ya ikut saja bahwa 1 Juni 45 sebagai hari lahir Pancasila, ya. Nah, saya lanjutkan ini tadi. Jadi pada sidang pertama BPUPKI itu ternyata BPUPKI ini gagal atau belum mampu merumuskan konsep dasar negara. Ya, karena memang masih belum ketemu formula yang tepat itu seperti apa, hasil penggabungan gagasan-gagasan dari banyak orang ini digabungkan yang mana seperti apa, belum mampu, belum dapat. Ya, karena Supomo lain idenya, si Yamin lain lagi, Soekarno lain lagi. Nah, yang mana yang mau diambil? Lalu kalau itu disatukan seperti apa konsep dan susunannya, itu yang belum berhasil dirumuskan oleh BPUPKI. Dan tentu saja yang memang menjadi perdebatan yang sengit di BPUPKI itu adalah konsep mengenai dasar negara ini mau dibangun di atas dasar negara apa? Islamkah atau kebangsaan? Nah, itu yang waktu itu diperdebatkan dengan sengit. Ada sekelompok orang
yang menginginkan dasar negara Islam dengan simbol-simbol yang diterapkan dalam hukum negara seperti Arab. Ada juga sekelompok orang lain yang lebih cenderung konsep negara kebangsaan seperti yang sekarang ini sebenarnya ya, kebangsaan. Nah, maka karena tadi masih belum mampu mendapatkan konsep oleh Rajiman Wirudiningrat sebagai ketua BPUPKI, dia berinisiatif membentuk panitia kecil. Dari 64 orang tadi ditunjuknya 9 orang ya, tanggal 22 Juni 45 itu dibentuknya 9 orang. Ditunjuklah waktu Soekarno, Hatta, Yamin, Supomo, ada lagi Maramis, ada Iskandar Dinata, seterusnya itu sebagai anggota panitia 9 atau panitia kecil ini untuk tugasnya menghimpun dan menginventarisir serta menyusun formula atau konsep dasar negara berdasarkan gagasan-gagasan atau ide-ide yang disampaikan dalam sidang pertama tadi. Ya. Nah, jadi bekerjalah panitia 9 ini ya, yang dipimpin oleh Soekarno. Lalu hasil kerjanya, nah jadi kita anggap dia sudah berhasil bermusyawarah merumuskan, lalu panitia 9 berhasillah merumuskan konsep dasar negara yang dituangkan di dalam Piagam Jakarta, namanya Jakarta Charter. Apa dasar negara yang berhasil dirumuskan oleh panitia 9? Inilah dia. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini adalah konsep dasar negara yang berhasil dirumuskan oleh panitia 9 sebagai panitia kecil yang ditugaskan. Nah, ini kan kalau kita lihat dari susunannya ini, sila 2, 3, 4, dan 5 ini sudah sama persis seperti Pancasila yang sekarang sebenarnya. Tapi masih ada perbedaan pada sila pertama. Di situ masih tertulis ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, padahal kita sekarang adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, lalu bagaimana bisa berubah? Nah, nanti akan saya jelaskan. Nah, lalu hasil kerja panitia 9 ini ya, yang dituangkan di dalam Piagam Jakarta itu dibawa lagi dalam sidang kedua BPUPKI ya, pada tanggal 10 sampai 16 Juli tahun 45. Dibawa ke sidang ini. Ya, nah, jadi dalam sidang kedua BPUPKI ini, jadi ada beberapa hal yang waktu itu disepakati dan dilahirkan selain dasar negara. Nah, mari kita lihat. BPUPKI mengadakan sidang ini ya, dan menghasilkan beberapa keputusan, meliputi pertama kesepakatan dasar negara Indonesia. Nah, jadi waktu itu konsep dasar negara yang tadi berhasil dirumuskan oleh oleh panitia 9 yang ini tadi ya, ini yang 5 ini yang dituangkan dalam Piagam Jakarta, ini disetujui oleh BPUPKI, oleh rapat besarnya disetujui dia. Jadi waktu itu setuju ya seluruh anggota 64 itu ya dengan hasil kerja panitia 9. Nah, diterima lah kira-kira seperti itu. Ya, jadi tugas pertama menyusun konsep dasar negara berhasil oleh BPUPKI, itulah dasar negara yang dituangkan dalam Piagam Jakarta. Itulah tadi 5 itu ya. Tuh, ada disepakati seperti itu, setujulah anggotanya seperti itu. Ya. Lalu selain itu ya, nih saya sambil jelaskan saja karena ini supaya komprehensif. Kedua, negara Indonesia berbentuk negara republik. Jadi waktu itu mereka voting ya. Karena musyawarah mungkin tidak mufakat, akhirnya mereka voting. Dari 64 orang, 55 orang setuju bahwa bentuk negara kita republik. Waktu itu ada juga yang menawarkan bentuk negara monarki atau kerajaan.
Pembedanya ya republik dari kata re dan publik. Re itu kembali, publik itu masyarakat, kembali ke masyarakat. Artinya untuk menjadi kepala negara ya dikembalikan ke masyarakat, siapa yang mereka percayai, dan siapapun bisa sepanjang memang dipercayai oleh masyarakat yang banyak. Nah, gitu. Nah, sedang kalau negara monarki ya itu berbeda ya. Kalau monarki itu berbeda, itu adalah negara kerajaan dan diwarisi secara turun-temurun ya oleh raja itu. Nah, waktu itu setujunya republik ya. Lalu ketiga, kesepakatan mengenai wilayah Indonesia yang meliputi wilayah Hindia Belanda, Timur Timur sampai Malaka. Jadi disepakati waktu itu ya 39 suara sepakat bahwa yang mana kelak menjadi wilayah Indonesia. Nah, maka waktu itu setuju seluruh wilayah yang dijajah oleh Hindia Belanda, oleh Belanda ya. Kan dulu namanya negara Hindia Belanda dulu, sebelum jadi negara Indonesia, negara Hindia Belanda dulu namanya. Jadi negara Hindia Belanda itu bentukan Belanda itu otomatis menjadi negara Indonesia kelak gitu. Ditambah Timur Timur dan Malaka. Dan yang terakhir pembentukan 3 panitia kecil sebagai panitia perancang Undang-Undang Dasar, panitia ekonomi dan keuangan, dan panitia pembela tanah air. Nah, jadi dibentuk itu. Itulah hasil kerja PPUPKI. Ini nanti dia akan logout sendiri ini nanti ya karena waktunya habis sebentar lagi, tapi nanti akan saya kirim ulang linknya, nanti Anda bisa masuk lagi nanti ya. Ini karena waktunya dibatasi, dia akan logout, tapi nanti langsung kita bikin lagi, kita login lagi nanti ya, siap-siap saja nanti kalau ini terputus ya. Nanti saya kirim lagi di grup ya. Nah, selesailah tugas panitia 9A BPUPKI ini. Jadi oleh tadi Rajiman Soekarno Hatta tadi, karena berhasil menyusun ini kan, dia Rajiman ini berangkat ke Jepang lagi untuk melaporkan kepada Hirohito. Nah, jadi berhasillah disampaikan ini dan dibubarkan karena sudah selesai tugasnya, dan dibentuk lagi panitia selanjutnya ya yang lebih konkret lagi. Kalau tadi hanya baru menyelidiki dan mempersiapkan konsep-konsep, lalu dibentuk panitia lagi yaitu Dokuritsu Junbi Inkai, atau dalam bahasa Indonesia itu panitia persiapan kemerdekaan Indonesia PPKI. Ya, yang dibentuk pada tanggal 12 Agustus ya tahun 45. Nah, lalu apa tugas PPKI ini ya? Kalau tadi PPKI mempersiapkan konsep-konsep tentang dasar negara ya, konsep bentuk negara, konsep wilayahnya, menyiapkan yang lain-lain tadi. Nah, ini adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yaitu pada tanggal 24 Agustus tadi rencananya. Jadi dia ini yang harus memerdekakan Indonesia. Jadi hal-hal apa yang diperlukan dipersiapkan. Nah, jadi oleh PPKI ini ya mereka tentu akan menetapkan konsep-konsep yang tadi dibuat oleh PPUPKI. Jadi belum ditetapkan tadi, baru buat konsep saja. Nah, PPKI inilah yang menetapkannya nanti. Ya. Nah, terkait tadi dasar negara ya oleh PPKI ini kan tadi yang tertuang dalam Piagam Jakarta agak berbeda di sila pertama tadi kan. Kalau sila yang ke 2 sampai ke 5 kan sudah sama sekarang. Nah, ternyata di PPKI ini itu dibahas ulang. Kenapa Manisa mau bertanya ya? Enggak. Soalnya tunjuk tangan. Iya, Pak. Ya? Iya. Iya. Oh iya, mau bertanya. Oke, silakan. Soalnya saya belum terlalu paham tentang ini, apa namanya, BPUPKI. Apanya yang belum paham nih?
itu kan menyelidiki dan mempersiapkan kemerdekaan. Itu dalam hal yang kayak seperti apa? Gimana gitu, Pak? Itu saya Ya, belum terlalu paham. begini. Kan kita direncanakan waktu itu merdeka tanggal 24 Agustus. Nah, maka ini siapa yang mengurusnya? Kan kita belum negara resmi waktu itu. Justru mau merdeka justru kan. Justru baru mau jadi negara. Nah, maka dibentuklah semacam panitia formatur kalau dalam organisasi itu. Seperti misalnya apa? Mau membentuk suatu organisasi ya misalnya di kampus lah misalnya mau membentuk suatu organisasi baru KM apa misalnya gitu kan ya. Nah, maka itu kan siapa yang memulainya? Siapa yang mengurus pertama? Maka dibentuklah orang-orang yang mempersiapkan. Mereka itu belum menjadi bagian dari itu, baru dipersiapkan saja orang-orang gitu kan. Nah, jadi BPUPKI ini adalah orang-orang yang ditunjuk untuk mempersiapkan atau menyelidiki dulu dan mempersiapkan apa saja hal yang diperlukan sebagai syarat negara yang merdeka. Diselidiki dulu. Nah, tugas BPUPKI menyelidikinya. Apa saja sih sebenarnya syarat merdekanya sebuah negara? Diselidiki. Harus ada dasar negara, harus ada konsep apalagi tentang bentuk negara, konsep mengenai wilayah negaranya gitu kan, ya. Nah, itu yang diselidiki. Nah, kalau sudah tahu, baru dipersiapkan konsepnya. Dasar negara diperlukan. Siapkannya dasar negara. Bikin, nah itulah tadi yang dikerjakannya kan, dibuatlah konsep tentang dasar negara, lalu konsep mengenai bentuk negara tadi sepakati republik, wilayahnya adalah seluruh wilayah Hindia Belanda. Nah, itu sebagai tugasnya, ya menyelidiki dan mempersiapkan konsep-konsep mengenai negara yang merdeka kelak itu. Nah, kalau BPUPKI dia membuat konsepnya, maka PPKI ini yang menetapkan konsep tadi. Ya, dan menyegerakan kemerdekaan tadi yang direncanakan gitu. Nah, jadi ya panitia lanjutan lah gitu kira-kira PPKI ini. Ya, nah jadi tadi Manisa tugas BPUPKI itu menyelidiki dan mempersiapkan hal-hal yang diperlukan sebagai syarat utama negara yang merdeka. Ya, baru PPKI ini meneruskan untuk menindaklanjuti itu gitu. Ya. Bisa dipahami Manisa? Bisa, Pak. Oke. Ya. Yang lain ada yang ingin bertanya sampai di sini sebelum kita lanjutkan? Silakan. Kalau ada yang ingin bertanya silakan. Sebelum kita teruskan tentang PPKI ya. Tadi sudah sampai BPUPKI. Ya. Oke, ya baik. Kita lanjutkan ya. Ini kurang lebih 2 menit dia akan log out ini nanti. Nanti akan saya kirim ulang linknya di WA. Nanti Anda masuk lagi semuanya ya. Jangan kaget nanti kalau dia akan putus nanti. Oke, ya. Lalu PPKI. Nah, tadi PPKI ini bertugas nih untuk memerdekakan negara tugasnya itu kan. Nah, tadi PPKI sudah dibubarkan dan dibentuklah PPKI oleh Jepang. Anggotanya tidak sebanyak BPUPKI, ini hanya 30 lebih ya, 30 berapa itu. Ini ditunjuklah waktu itu Soekarno menjadi ketua PPKI dan Hatta menjadi wakilnya. Nah, itu waktu itu ya. Soekarno menjadi ketua PPKI dan Hatta menjadi wakil waktu itu. Dan ada anggota-anggota lain ya dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Nah, tadi saya sudah tambahan kalau BPUPKI tadi anggotanya itu campuran ya, ada orang Indonesia, ada orang Jepang, ada orang Belanda, ada orang Arab, Cina, banyaklah campuran itu ya. Nah, kalau PPKI ini murni orang pribumi semua isinya. Ya. Ketuanya Soekarno, wakilnya Hatta. Nah, ini ya ini kita ya ini pada waktu hampir habis nih saya stop saja sebelum dia berhenti sendiri ya.